Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Drama minyak goreng ini yang kita perkirakan sudah selesai ketika kebijakan DMO akhirnya ditetapkan, termasuk juga kebijakan harga eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah, tapi ternyata justru malah kebijakan tersebut yang digantikan dengan peningkatan pajak ekspor terhadap CPO tersebut. Nah, ini memang masih membuat tanda tanya apakah kebijakan tersebut bisa lebih efektif untuk membuat agar ibu-ibu yang selama ini dalam tanda petik kebingungan mencari minyak goreng ataupun mengeluhkan harga minyak goreng pada akhirnya bisa sedikit mendapat ketenangan di bulan suci Ramadan. Saya Brigita Manohara yang akan membawakan Indonesia Business Forum yang pada edisi kali ini mengangkat tema mengenai DMO sawit dicabut, apakah minyak goreng makin mahal. Nah, untuk mendiskusikan mengenai tema kita pada hari ini, saya sudah bersama dengan seorang narasumber di studio dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya langsung sapa saja, di sebelah saya sudah ada Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Gulat Manurung. Pak Gulat, apa kabar? Kabar baik, Nora. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Tapi sudah nggak mumet kan Pak? Dengan kebijakan yang tarik cabut gitu ya? Ya, memang harus dites dulu. Dan sudah terhubung bersama kami Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Bapak Oke Nurwan. Pak Oke. Selamat malam. Pak Dirjen, selamat malam. Sudah sehat Pak Dirjen? Insya Allah sehat. Saya kalau lihat senyumnya sih sudah sehat ini dan sudah sedikit tenang lah, walaupun mumet karena harga pangan dan harga beberapa bahan pokok ini mengalami kenaikan gara-gara Ramadan. Tapi bukan gara-gara Ramadan ya. Bukan hanya gara-gara Ramadan, momentumnya aja dengan Ramadan. Dan juga sudah bergabung bersama kita Mas Derajat Wibowo, ekonom senior Indef. Mas Derajat, apa kabar? Alhamdulillah, Brigita baik. Puasa lancar? Tahu singkatan DMO nggak? Apa tuh Mas DMO? Dibikin mumet, oi. Itu Pak Oke yang dibikin mumet, oi. Tapi sebelum saya ke narasumber yang bergabung melalui video conference, saya ke Pak Gulat terlebih dahulu. Pak Gulat, ini dari asosiasi tentu ya deg-degser ya, karena kebijakannya berganti-ganti. Bahkan belum dalam durasi semester 6 bulan sudah ada kebijakan yang ditetapkan kemudian dicabut lagi. Kalau menurut Pak Gulat sendiri. Baik. Jadi kalau kami melihat petani sawit ya, sejak demo itu diluncurkan kan sudah membuat harga TBS jatuh. Itu tanggal 27 Januari. Nah, semua orang tahu. Ini adalah efek daripada tidak disangkanya peraturan demo depo itu ditetapkan. Karena tidak ada persiapan yang matang, artinya tidak ada sosialisasi. Nah, setelah itu berubah lagi. Dan berubah lagi, semuanya itu sangat merugikan kami petani sawit, gitu. Jadi stabilitas yang diharapkan justru membuat pasar merespon negatif gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat ini kan sebenarnya kebijakan untuk membuat agar tidak kemudian diekspor keluar karena harganya lagi bagus. Jadi begini, sejak awal kan kami dari Apkasindo udah cukup bagus memberikan urutan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan langkanya minyak goreng ini. Kita nggak dapat memungkirin minyak goreng itu udah kebutuhan dunia, bukan kebutuhan Indonesia. 24 jam itu manusia itu berkecimpung dengan sawit, dengan minyak nabati. Nah, ketika kita masuk kepada lini pasar, tentu semua akan merespon ya. Tujuan DMO dan DPO pada dasarnya itu bagus, sangat bagus ya. Sebagai rasa nasionalis, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia harus mengamankan persediaan dalam negeri. Teman-teman dari korporasi, daripada produsen CPO itu sudah berjibaku memenuhi permintaan daripada Menteri Perdagangan. Tetapi faktanya minyak goreng tidak ditemukan di lapangan. Nah, iya, faktanya seperti itu. Nah, itu kalau analisis dari Apkasindo? Ya, sebenarnya kalau analisis kami sederhana ya, sederhana sekali. Ketika dipaksakan untuk menyediakan 20% dari produksinya dengan harga DPO ketika itu 9.300, tentu apa ya, akal mana yang bisa kita gunakan? Harga CPO ketika itu 17.000 bahan mentahnya. Minyak goreng disuruh jual 14.000. Nah, itu sebenarnya yang benturan pertama. Makanya sejak awal kami sudah memberikan saran itu. Pertama itu adalah
subsidi dulu minyak goreng sambil persiapan peraturan demo dan DPO tadi. Kalau langsung di demo DPO kan akan terjadi benturan yang cukup kuat gitu loh. Ini akan membingungkan kami petani sawit dan kami terus terang sangat merugi dengan tidak stabilnya kebijakan ini. Kami sangat mengerti maksud daripada Menteri Perdagangan itu untuk mengamankan stok dalam negeri. Tapi minyak goreng atau sawit tidak sama dengan batu bara. Batu bara itu penggunanya hanya PLN. Sawit itu tidak bisa semua kita menggunakan minyak sawit melalui minyak goreng dan lain-lain. Nah ini yang mungkin perlu kita cermati. Tapi kami tetap mengatakan bahwa pemerintah bermaksud untuk memastikan negara Indonesia produsen CPO terbesar, rakyatnya mendapat bahan baku yang cukup untuk minyak goreng khususnya gitu. Tapi selama ini kalau teman-teman Apkasindo termasuk juga asosiasi lainnya penyedia minyak goreng termasuk juga pengusaha komit kan ya? Sepanjang yang kami tahu, kita terus komunikasi kok dengan teman-teman dari DMSI ya, ada Gimni, Aprobi, dan lain-lain. Kita tetap komunikasi menstabilkan kondisi perminyak gorengan ini. Kami sebagai petani, sebagai sektor hulu, ya berterima kasih kita selalu diajak untuk memikirkan. Meskipun bantalan daripada semua perubahan-perubahan regulasi tadi adalah petani. Bantalannya, bember yang paling berat adalah kami. Makanya saya bilang kebijakan-kebijakan yang ada sekalipun itu tetap merugikan kami sebagai petani, tapi kami melihat petani sawit Indonesia melihat Indonesia. Kenapa kok merugikan? Ya merugikan dong. Kemarin waktu 27 diumumkan sama Mendak, saya lagi di kebun. Paginya saya jual TBS masih 3.800, begitu diumumkan jam 2 siang udah tinggal 2.400. Kemana kami mengadu? Itu baru secul kecil persoalan. Tapi satu hal yang saya bilang, petani sawit itu pahlawan untuk Indonesia ini. Dia tidak manja, nggak cengeng. Sekalipun diobok-obok, dia tetap kuat. Kami membangun kebun nggak minta APBN, nggak minta dibuat jalan aspal seperti yang lain, tidak. Tapi ketika kami sudah pada posisi sulit, ya kami boleh dong bersuara. Ya gitu. Suara kami adalah hentikan ketidakpastian daripada kebijakan supaya stabil. Kalau DMO dan DPO tujuannya adalah sifatnya nasionalis, saya pikir bukan sekarang. Tapi next tahun depan mungkin kita persiapkan dulu relnya. Jangan kita beli kereta apinya, relnya nggak ada, hancur seperti kemarin kan. Akhirnya yang terjadi kita disudutkan ya sebagai produsen CPO. Banyak negara lain mentertawai. Saya pikir ya itu bagian pelajaran penting bagi negara ini khususnya bagi pengambil kebijakan gitu. Ya. Mas Derajat, ini kan sebenarnya kita tidak pernah menyangka ya bahwa kita produsen CPO terbesar, tapi ternyata kita justru kebingungan mengatur soal CPO. Nah kalau dari analisis Mas Derajat, bottleneck-nya sebenarnya di mana sih Mas Derajat? Karena komitmen dan tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh kementerian, oleh pemerintah secara umum, ini kan untuk rakyat sebenarnya. Ya, saya rasa niatnya sama-sama baiknya ya, baik kementerian maupun teman-teman dari petani maupun teman-teman dari industri ya. Tapi memang persis seperti yang dikatakan Pak Gulat, itu concern saya itu adalah kebijakan itu kita harus matang dulu sebelum diluncurkan, ya, dihitung dulu efeknya ke semua stakeholders. Ya, kita semua tahu kalau ada supply, ada demand. Kalau mau mengamankan konsumen, bagaimana dengan pengamanan produsen, mau mengamankan produsen, bagaimana dengan pengamanan konsumen. Nah, itu harus dipikirkan secara komprehensif, baru kemudian kita luncurkan. Nah, sangat tepat sekali sebenarnya poin pertama saya tadinya adalah persis seperti yang katakan Pak Gulat, ya, konsistensi kebijakan, ya, sehingga para pelaku di pasar, baik produsen, konsumen maupun para traders, itu punya kepastian, oke, saya bisa membuat perencanaan 1-2 tahun begini. Tapi kalau kebijakan sebentar-sebentar dirubah, maka susah, kita nggak bisa membuat perencanaan. Perencanaan bisnis kan harus ada agak lebih panjang jangka waktunya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, DMO itu sebenarnya bagus secara konsep ya. Tapi memang batu bara dan sawit ini beda. Kalau batu bara itu konsumsinya ya selain untuk PLN dia dipakai untuk banyak sekali industri. Kalau misalkan ada kelangkaan batu bara, maka listrik akan biarpet. Kalau listrik biarpet itu efeknya panjang sekali ya. Minyak sawit itu memang dipakai untuk semua industri ya. Kita
mau makan es krim ada sawit di situ, mau kosmetik pun kosmetik yang dipakai di kita itu ada sawitnya itu, ya. Jadi banyak sekali yang mengandung sawit, tapi tidak semacam hidup mati seperti listrik, ya. Jadi DMO untuk batu bara itu memang ada urgensi strategisnya yang cukup krusial. Tidak bisa kita samakan begitu saja. Tapi bukan berarti DMO tidak bisa diterapkan di sawit. Sebenarnya bisa diterapkan. Kalau saya melihat itu kunci permasalahannya sebenarnya bukan di DMO-nya, tapi di HET-nya, ya. Di harga eceran tertingginya. Ketika gap antara yang ditetapkan pemerintah dengan yang di pasar itu terlalu jauh, maka ya otomatis orang yang punya barang malas untuk melepas di pasar. Itu sudah hukum baku ekonomi gitu. Ketika negara menetapkan harga yang terlalu jauh di bawah dari apa yang kemungkinan terjadi di pasar, maka pemilik barang akan menahan otomatis. Sehingga terjadilah kelangkaan. Jadi DMO ini efeknya lebih banyak ke petani. Karena apa? Karena harga di DMO-nya juga dipatok, ya. Kalau di batu bara kan dipatok, dan patokannya ini beda jauh dengan harga di ekspor. Nah, ini makanya kalau saya ingin menyarankan negara harusnya seperti di zaman Pak Harto dulu itu kita ada kebijakan harga maksimum, ada kebijakan harga minimum untuk beras. Jadi untuk masyarakat, untuk konsumen itu ada harga tertinggi, untuk produsen ada harga terendah, tapi memang ada konsekuensinya ke stok dan ke budget. Nah, ini yang harus kita hitung dengan matang. Kebijakan harga menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan agar drama minyak goreng ini bisa segera diakhiri. Tapi bagaimana supaya stok tetap terjaga tadi yang dimention oleh Mas Derajat? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita simak dulu solusi yang tadi ditawarkan oleh Mas Derajat berkaitan mengenai pengakhiran atau mengakhiri dari drama minyak goreng ini. Kita tanya dulu sama Pak Oke ini yang belakangan kalau DMO tadi Mas Derajat bilang dibikin mumet, gitu kan ya. Pak Oke, ini kalau dari Kementerian Perdagangan kan ya memang mumet ya Pak, karena ini kan kebutuhan dan orang memang berharap karena makanan mayoritas digoreng gitu yang lebih mudah. Nah, kalau dari evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sampai sejauh ini, bagaimana hasilnya Pak? Pelajaran yang paling penting diambil dari apa yang pernah dilakukan terhadap kebijakan itu adalah manakala kita melawan mekanisme pasar, memang kelengkapan instrumen harus betul-betul siap. Nah, DMO DPO ataupun yang sebelumnya Permendag 1 dan Permendag 3 dengan memastikan ada kemasan sederhana 14.000 minyak semua kemasan dijual 14.000, walaupun di situ tidak ada dengan perhitungan penggantian selisih harga dengan harga keekonomian. Dan tentunya ini tetap hasilnya tidak optimal karena pada dasarnya dukungan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan dengan minyak goreng ya terjangkau ini kelihatannya tidak optimal, di mana harganya tetap di atas harga yang ditetapkan. Walaupun terjadi mekanisme selisih harga, para produsen ini juga trauma dengan pola pembayaran selisih harga yang tentunya bertele-tele dan rumit. Ini karena menyangkut penggunaan anggaran negara tentunya. Dari situ beralih ke mekanisme DMO DPO, sebetulnya tidak ada yang dirugikan di sini. Tetapi tetap memang ada yang harus melakukan DMO DPO-nya itu, yaitu diwajibkan kepada eksportir. Dan kembali lagi, ini sebetulnya di awal-awal saja yang tadi disampaikan oleh Pak Gulat terjadi mispersepsi terhadap DMO
yang harus dilepas dengan DPO. Dianggapnya itu adalah kewajiban dari para petani. Tidak. Itu adalah eksportir. Eksportir membeli dengan harga pasar dan mengekspor 100%, dan sebesar 20%-nya oleh eksportir itu diwajibkan dipasok ke dalam negeri dengan harga DPO. Nah, artinya petani tidak dirugikan, hanya di awal-awal karena pada saat itu eksportir menganggap itu harus dari petani, sempat drop, tapi itu 1 hari ya Pak Gulat, dan sempat kita stop dan kita akhirnya kembali lagi. Dan begitu mekanismenya oleh eksportir, sehingga tadi tidak dirugikan, bahkan eksportir pun dengan adanya DMO ada terjadi kenaikan harga CPO internasional, sehingga eksportir itu sebetulnya punya substitusinya dari windfall kedua dari kenaikan harga CPO internasional akibat penerapan DMO dan DPO di Indonesia. Artinya kalaupun bukan rugi istilah, berkurang keuntungannya tidak terlalu besar. Dan ini semua adalah demi masyarakat yang diarahkan oleh Presiden untuk mengutamakan kepentingan rakyat dengan menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. Dan 14.000 lah itu yang kita definisikan dengan harga terjangkau itu. Nah, DMO DPO ini adalah kuncinya melawan mekanisme pasar. Seperti yang disampaikan Pak Derajat, memang dengan daya beli yang rendah, maka angka psikologis yang pas itu adalah angka psikologis di tahun 2020. Di sekitar bulan Mei, angkanya itu adalah 14.000, di mana harga CPO-nya berkisar di 15.000 kalau nggak salah ya. Jadi, nah DMO DPO ini seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah karena ini adalah menggeser grafik, kalau Pak Derajat paling paham itu masalahnya. Karena dari harga CPO yang seharusnya 15.000 menyebabkan harga minyak goreng keekonomiannya di 20.000, kita turunkan dua-duanya, bahan bakunya diturunkan menjadi sekitar 9.000-an dan minyak gorengnya di harga 14.000-an. Artinya grafik digeser. Dan untuk bisa menurunkan harga CPO karena harga minyak goreng itu terikat dengan harga CPO internasional. Nah, dengan DMO DPO ini dilepas dari ketergantungan harga internasional. Nah, jadi yang dibebankan adalah para eksportir. Jadi sebetulnya harusnya nggak ada masalah karena mekanismenya harusnya sama. General trading berlaku seperti biasa. Harga minyak goreng akan tercapai di HET karena harga bahan bakunya sudah kami turunkan dengan menugaskan kepada eksportir. Tetapi apa yang terjadi? Langka. Iya. Kenapa langka? Ini yang tadi saya ini adalah melawan mekanisme pasar dan terjadi selisih harga yang terlalu tinggi. Di mana pada saat terjadi DMO harga internasional itu kalau saya konversikan ke liter sekitar 22.000 per liter. Wah. Sementara di dalam negeri 14.000. Bahkan kalau minyak goreng 11.500 kan gitu. Nah, terjadi selisih harga yang ini dan disinilah letak permasalahannya sehingga terjadi kelangkaan karena bahasanya Pak Menteri banyak pelaku-pelaku nakal dalam tanda kutip seperti mafia karena massal nih banyak ya. Dari data yang tercapai sudah terdistribusikan di atas 500 juta liter, hampir 1,5 kali kebutuhan 1 bulan. Ternyata di lapangan tidak ada gitu. Ya. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang terjadi oversupply, ternyata di lapangan kosong. Kami datang ke satu tempat penduduknya 5 juta, pasokan di situ sudah di atas 60 juta. Ternyata kosong. Dan kalau ada pun mahal gitu. Ya. Itu permasalahannya. Jadi disinilah
karena tadi kita menganggap bendungan sudah penuh, gitu. Irigasinya kok nggak jalan ke perkebunan atau ke sawah itu alirannya nggak ngalir. Kalau ngalir harganya tinggi, ini tentu ada sesuatu di distribusi. Dan distributor inilah jaringan distribusi inilah yang akhirnya kita ada dengan beberapa bukti awal. Tentu tidak semua 34.000 distributor kita serahkan semua, kita teliti semua. Tapi di daerah-daerah tertentu itu terjadi oversupply, tapi ternyata minyak gorengnya langka. Dan itulah salah satu indikasi, dan dari temuan di lapangan beberapa petunjuk sudah kami dapatkan, dan ada beberapa distributor yang sudah kami beri sanksi sebatas jangkauan peraturan Menteri Perdagangan. Misalnya membekukan izin, misalnya menghentikan pasokan ke yang bersangkutan dan sebagainya. Nah, indikasi-indikasi itulah yang kami sampaikan, karena ternyata ini adalah bentuk upaya mengambil keuntungan secara sepihak tanpa memikirkan kepentingan rakyat, tetap hanya memikirkan kepentingan sendiri. Dan jumlahnya tidak sedikit. Itu mungkin yang dimaksud bahasa Pak Menteri tentang mafia. Ini pala pelaku nakal tersebar di seluruh, dan ada yang melakukan upaya-upaya melawan kebijakan. Harusnya mengalir, tidak mengalir, harusnya dengan harga eceran tertinggi, tetap harga tinggi. Di awal-awal kami pahami banyak pelaku yang sudah membeli barang dengan harga tinggi. Kita fasilitasi dengan polarafaksi, artinya penggantian selisihnya. Tetapi ini kan kita kebutuhan rata-rata sehari itu 10 juta liter. Jadi kalau di awal-awal sudah berjalan di atas 1 bulan, barang itu sudah bukan barang lagi yang di awal ada, gitu kan. Barang-barang itu adalah kita sinyalir adalah barang-barang minyak goreng yang memang harusnya harga eceran tertingginya sudah itu, tetapi selalu dibicarakan itu. Memang pada saat operasional implementasinya terjadi juga terhadap minyak goreng yang harusnya dengan harga eceran tertinggi, di D1 baru sampai D2 harga eceran tertinggi sudah naik, sehingga pedagang tetap membeli dengan harga tinggi. Ini adalah kita sinyalir minyak goreng yang seharusnya sudah diproduksi murah diperdagangkan dengan harga eceran di atas harga eceran tertinggi, atau karena kelangkaan itu ada upaya-upaya lain yang berusaha memanfaatkan selisih harga yang tadi harga pasarnya 22.000, harga eceran tertinggi ya. Kalau minyak goreng diselundupkan lebih untung lagi karena harganya pada saat itu harusnya 10.500. Nah, dari isu kelangkaan ini arahan Presiden, hentikan dulu isu kelangkaannya. Isu kelangkaannya hentikan dulu, sehingga inilah kebijakan terakhir dengan mencabut DMO DPO, menyiapkan minyak goreng curah dengan harga 14.000, merelaksasi harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar kembali. Karena tadi kita begitu melawan mekanisme pasar seperti yang Pak Derajat sampaikan, selisihnya terlalu besar, pasti hambatannya. Kalau selisihnya sedikit mungkin bisa diterima. Ini yang memang terlalu besar, dari normalnya 14 yang diatur 14.000 hampir di atas 75% tuh selisihnya dari harga ini. Jadi tentunya para pelaku usaha itu ya oportunis ya. Jadi berusaha mencoba mengambil secara tidak bertanggung jawab hal-hal tersebut. Nah, akibat kelangkaan ini, isu kelangkaan ini biasanya berbicara minyak goreng, dan minyak goreng ini digoreng, isunya bisa bergeser-geser, apalagi diwarnai dengan korban, diwarnai dengan itu, sehingga arahan itu sudah tepat bahwa lepaskan dulu isu kelangkaan, orientasikan
untuk masyarakat adalah minyak goreng curah. Titik kritisnya di sini. Titik kritisnya minyak goreng curah ini tetap melawan mekanisme pasar. Ya, kalau ini melawan mekanisme pasar, maka isu kelangkaan bisa terjadi lagi. Sehingga arahan Presiden di sini diberikan pembagian tugas. Kementerian tertentu yang melakukan pembinaan terhadap industrinya untuk mengawal industri tetap memproduksi minyak goreng curah. Karena bisa saja industri fokus di minyak kemasan yang harganya selangit kan gitu. Nah, itu kita pastikan, dan Kementerian Perdagangan tetap memastikan memonitor distribusinya harus tersedia. Dan tentunya tidak hanya dua kementerian saja, saat ini dibantu oleh Pemda seluruh secara nasional dan Satuan Pangan, Satgas Pangan dari Kepolisian RI. Demikian. Ini jadi menarik karena minyak goreng yang dalam tanda petik digoreng. Nah, apakah memang demikian dan dampaknya bisa meluas kemana-mana? Sesaat lagi kita akan tanyakan kepada petaninya langsung, apakah memang justru malah merugi atau kerugiannya berkurang tadi, dan bagaimana kemudian solusi yang tadi ditawarkan oleh Mas Derajat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Sebelum ke Pak Gulat, saya ke Mas Derajat dulu. Mas Derajat tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Oke. Nah, catatan Mas Derajat begitu juga? Ya, memang benar. Saya senang kalau dari saya tahu, saya kenal pribadi ya dengan Mas Lutfi, jadi tahu betul dia pasti paham mekanisme pasar. Pak Oke juga paham. Jadi kalau melawan mekanisme pasar, sementara aparat kita nggak cukup. Tadi Pak Oke kan mengatakan kerjasama dengan Pemda. Pemda kan nggak di bawah Menteri Perdagangan, jadi ya kan nggak bisa kita nggak bisa disiplin birokrasi kan nggak bisa ketat gitu. Jadi kalau 34.000 yang katakanlah tidak mau melepas stoknya, 34.000 pedagang distributor nggak mau melepas stok, ya itu memang konsekuensi dari kebijakan yang melawan mekanisme pasar. Sehingga makanya saya menyarankan ya kita betul-betul matang ketika memutuskan bagaimana untuk melindungi produsen dan konsumen. Dan minyak goreng ini ada agak repotnya adalah BUMN kita itu pemain kecil di sawit itu ya. Hanya 3 juta. Iya, pernyataan HET Haji Erick Thohir HET Menteri BUMN, pernyataan beliau itu hanya 6% kontribusi dari BUMN. Jadi saya rasa memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN perlu sinergi lagi ya untuk bagaimana supaya BUMN bisa menjadi penyangga ya. Ketika kita melakukan intervensi terhadap harga dan kita nggak punya lembaga seperti Bulog di bidang itu, ya akan susah. Mau di apapun juga jumlah aparatnya Pak Oke nggak banyak. Mau kerjasama dengan Pemda, Pemdanya banyak sekali, komandonya jalurnya nggak ke Kementerian Perdagangan. Mau minta tolong ke kepolisian, komandonya juga bukan ke Mas Lutfi gitu. Jadi kita tahu kerjasama antar instansi itu kan sesuatu yang sangat mewah di Indonesia. Jadi ketika kita melawan mekanisme pasar, maka semua hitungannya itu betul-betul harus matang, selisih harganya jangan terlalu lebar, mekanisme perlindungan produsen dan konsumen juga harus kita siapkan. Kalau enggak akan terulang lagi. Seperti ini, dan Kementerian Perdagangan kewalahan lagi, bukan karena apa-apa, nggak cukup aja aparatnya. Terus memang Pak Oke mau nyegelin 34.000, bisa digebukin sama banyak orang kan. Nah ini kita harus perlu realistis juga di market ya ketika membuat satu kebijakan. Nah sekarang saya sepakat betul ya, kadang orang itu lebih memperhatikan isu ketersediaan dibanding dengan harga. Saya kasih contoh pupuk. Saya keliling ke beberapa daerah, petani pupuk itu bilang nggak apa-apa Pak, harga lebih mahal, yang penting pupuknya ada. Yang penting barangnya ada, kan karena nanti kami bisa akali. Ya tentu mereka akan berharap harganya bagus gitu ya. Kemudian juga batu bara untuk listrik, nggak apa-apa mahal sedikit, yang penting ada barangnya. Nah jadi
Dua-duanya problematik ya, kelangkaan dan harga mahal. Tapi ketika harus memilih, orang lebih memilih barang tersedia tapi agak mahal sedikit. Nah, di sini yang bisa kita manfaatkan ya. Sekarang pemerintah mengambil kebijakan menaikkan pajak ekspornya ekspor. sampai 300. Persoalannya dananya kan masuk ke badan sawit itu. Kita belum tahu kinerja badan sawit ini dan kita belum tahu apakah mereka cukup punya aparat, cukup punya tangan untuk melakukan proses pengamanan harga pasar seperti yang dilakukan Bulog. Bulog yang sudah pengalaman puluhan tahun saja kadang kedodoran gitu ya. Bulog dipimpin oleh jenderal polisi ya. Dulu sangat menakutkan, Buas lagi namanya kan. Jadi itu aja kadang kedodoran. Nah, jadi bagaimana dengan badan ini yang maaf biasanya di belakang meja kerjanya. Orang yang biasa kerja di belakang meja dengan kerja di lapangan kan beda. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan lagi. Saran saya Pak Oke juga ke Mas Lutfi kalau mendengar ya. Saran saya tolong konsep di atas kertasnya kita matengin. Kemudian juga dipikirkan itu kesiapan aparatnya, kesiapan mekanismenya, kesiapan kelembagaannya, kesiapan pencairan dananya, semuanya dipikirkan karena kalau enggak nanti berantakan lagi bakal jadi masalah lagi. Iya, nanti Pak Gulat harganya tiba-tiba drop lagi ya Pak. Iya, benar. Saya juga mencatat beberapa poin penting ini yang disampaikan Pak Oke. Jadi benar Pak, jadi kalau kita nggak siap jangan coba-coba mengotak-atik pasar. Jadi yang Bapak sampaikan tadi benar, DMO itu menaikkan harga CPO dunia, itu yes, benar. Tetapi di saat yang bersamaan justru DMO itu mencilakai dari program Bapak yang DPO. Dunia sudah mencapai 20.000 per liter per kilogram CPO, tetapi DPO-nya dipaksa kita 9.300. Jadi di saat yang bersamaan kenaikan CPO itu justru mencederai daripada DPO yang ada. Itu yang saya lihat tadi. Namun Pak Derajat, Pak Oke, jadi kalau kita melihat sekarang kan itu kan masa lalu DPO dan DMO. Dan ke depan itu bagus juga untuk dipertimbangkan sebagai strategi ke depan. Tetapi yang sekarang ini terjadi sesuai dengan judul pertemuan ini adalah kenapa head sudah diberlakukan untuk minyak goreng curah, tetapi minyak gorengnya curah itu tidak ada. Nah, kalau saya melihat dicabut DMO, minyak goreng hilang. Nah, jadi ada yang perlu kita perhatikan Pak, bahwa head yang 14.000 tadi, kalau kita lihat dengan harga, kalau kami dari Apkasindo kan mencoba membantu melalui distributor D1, melalui koperasi sawit setara. Jadi kami belajar banyak. Meskipun kami petani, tapi kami mencoba membantu negara ini dengan koperasi kami tadi. Jadi kita ada di 22 provinsi. Nah, ternyata 3.300 itu harga yang di pabrik, Bapak, kalau dikirim dia ke D1, itu sudah memakan itu paling tidak Rp500. Kalau Rp500 ditambah 13.300 kan sudah 13.800. Head yang ditetapkan adalah 14.000. Bagaimana mungkin seorang distributor D2 bisa menjual 14.000 dengan margin cuma Rp200? Pakai apa dia mengangkut dari D1 ke D2 dan seterusnya? Jadi sebenarnya kalau yang saya perhatikan kendala sekarang, kenapa minyak curah itu tidak sampai ke masyarakat? Pertama, harusnya pemerintah memikirkan bagaimana minyak curah tadi, MGS curah tadi, bisa sampai kemanapun dia, tetapi upah mobilisasinya itu digendong oleh negara. Mungkin BPDPKS, mungkin juga dengan Menteri Keuangan. Jadi kita nggak bisa melihat hanya satu sisi tidak sampai. Kenapa? Yang kedua, 70% daripada pengkonsumsi MGS curah ini adalah berada di level menengah ke bawah. Minyak curah tidak akan pernah masuk kepada pasar modern, itu dicatat. Sementara minyak curah ini dominan di pasar tradisional, pasar kaget. 80% pengkonsumsi daripada minyak curah itu Bapak, itu ada di kota-kota besar. Di kota-kota besar tidak ditemukan lagi namanya pasar tradisional, pasar kaget. Loh bagaimana mungkin yang kita katakan minyak curah itu perginya ke kabupaten kota, tetapi pengkonsumsinya juga kebanyakan 60% itu ada di kota-kota besar. Nah ini kan jadi masalah sebenarnya. Catatan yang saya ambil di situ adalah ternyata minyak goreng curah ini pengkonsumsinya ada juga di kota-kota besar yang pasarnya diarahkan kepada pasar-pasar kaget. Artinya
Artinya minyak curah ini juga harus kita pikirkan ada di tengah-tengah, mungkin dengan cara memanfaatkan Bulog atau seperti Pertamina dengan pangkalan gas yang ada di pinggir-pinggiran kota. Jadi kita harus melihat secara komprehensif, tidak hanya menyalahkan pabrikan produsen minyak goreng yang setiap saat di absen dicek. Pabrikan tugasnya itu hanya sampai ke D1. D1 tugasnya ke D2, D3. D1, D2 dan konsumen itu tugas Satgas daripada pangan. Jadi tapi kita sempat menemukan temuan-temuan yang seperti disampaikan Pak Oke kah? Ya, kalau yang saya bilang tadi ya, sepanjang kita melepas itu hanya berpikiran itu adalah untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah, katakan kabupaten kota, maka MGS curah tidak akan pernah berhasil. Karena konsumennya itu ada juga di kota-kota yang tidak mungkin masuk kepada pasar modern. Mana ada pakai plastik-plastik pasar modern? Nggak ada itu. Jadi coba lihat yang di kota-kota besar, seperti kami di Pekanbaru, itu banyak sekali. Kalau di kabupaten kota, elastisitas mereka dengan ketidakadaan minyak goreng lebih elastis. Mereka bisa dengan merebus, membuat getuk, membuat ubi, nggak apalah pakai minyak goreng, atau bahkan menggunakan sumber minyak nabati lain. Tapi kalau di kota, tidak ada. Mereka harus menggunakan minyak goreng. Jadi ini yang penting Pak Oke. Jadi kalau memang kita mau berhasil di head 400, tidak jebol di konsumen, maka kita harus memastikan ongkos gendongnya itu harus betul-betul kita pertimbangkan. Nah itu. Nah kalau dikatakan bagaimana kondisi petani dengan head 14.000, itu kan dibiayai oleh BPDPKS. Benar, itu yang paling penting, bahwa yang manapun pilihannya Pak Oke, mau DMO, mau DPO, ataupun mau head, itu petani sawit yang menggendong dana itu. Faktanya apa? Ketika harga head DPO ditetapkan 27 Januari, push harga TBS hampir 1.200 jatuh. Begitu diperbaiki, kami disuruh hadir di Kemendak saat itu memonitor tender-tender daripada CPO di KPBN. Kami ingin melihat siapa ini pengkhianat bangsa ini yang menawar CPO di bawah harga normal. Gitu. Ternyata ada, makanya kami langsung mengamati. Saat itu stabil langsung harga. Hari itu stabil, tanggal 31. Tanggal 1-nya itu kalau nggak salah saya Imlek atau apa ya. Jadi itu saya bilang, apapun pilihan daripada negara ini, sebaiknya jangan sampai merugikan salah satu pihak. Gitu. Harus asas adil dan merata supaya semuanya bisa menikmati kekayaan bangsa ini dan rakyat pun akhirnya makmur. Nah, bagaimana usulan Mas Derajat sebelum nanti kita akan minta tanggapan kepada Pak Oke sesaat lagi, tetap bersama kami. Kita punya sisa durasi 4 menit, saya ke Mas Derajat dulu. Jadi solusi yang ditawarkan singkat saja Mas Derajat sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Dirjen. Silakan Mas Derajat. Pegang pemerintah itu Mas aja. Derajat, silakan Mas Derajat. Oh, udah on air kita. Iya, silakan Mas Derajat singkat saja. Ya. Jadi ya singkat saja, jadi tolong mekanisme perlindungan konsumen dan produsennya itu kita matangkan, dan kedua ya tolong disinergikan dengan BUMN. Tadi waktu break saya bertanya itu Raja Wali bisa tidak sih dibuat seperti Bulog itu untuk minyak goreng. Mungkin memang dalam kondisi sekarang belum siap, tapi saya yakin dengan apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN, dan kebetulan Menteri BUMN sama Menteri Perdagangan ini kan kawan karib gitu, mungkin Raja Wali atau BUMN lain bisa diminta untuk menjadi penyangga ya, seperti mengemban seperti fungsi Bulog kira-kira gitu. Iya. Pak Oke, silakan ditanggapi sekaligus closing statement dari Anda. Saya justru menanggapi apa yang disampaikan Pak Derajat. Memang kita dalam hal ini mengatur di mana komoditinya tidak dikuasai negara. Beda seperti beras, Bulog punya cadangan beras, dan kita kalau mau mengintervensi harusnya punya cadangan pangan punya pemerintah, itu salah satunya. Dan ini saya menyampaikan juga apa yang disampaikan Pak Derajat, kita mengoptimalkan keberadaan BUMN RNI Holding, ID Food sekarang Pak. Bahkan di situ ada 4 yang ini. Semua itu terlibat. Tetapi kan dengan kapasitas kebutuhan nasional 327 juta liter per bulan gitu kan. Retail modern pun itu daya salurnya cuma 25 juta liter per bulan. Nah, selisihnya 300 juta liter. Begitu kita mengoptimalkan BUMN dengan infrastruktur jadi-jadian Pak. Karena belum punya Pak infrastrukturnya.
Iya kan, belum punya. Dan kapasitas, dan sudah banyak mereka membantu mendistribusikan ke pasar rakyat dengan memotong rantai pasok, karena rantai pasok ada gangguan tadi Pak, baik di harga maupun dari aliran, maka kita alirkan langsung dari bendungan itu ke pasar Pak melalui BUMN. Tapi kapasitas mereka dengan infrastruktur yang sangat terbatas, dalam 1 bulan kemarin itu baru bisa memasok di secara nasional, itu pun 15 provinsi, hanya 20 juta liter Pak. Nah itu jadi memang sudah optimal mereka Pak, dengan mereka itu bukan pemain di situ gitu kan. Mereka adalah perusahaan perdagangan, base-nya business to business, memposisikan diri sebagai distributor yang akan membantu memasok minyak goreng yang ada dari produsen, dan dipastikan karena BUMN ini di lapangan dikendalikan oleh para kepala dinas. Mana pasar yang kosong itu yang diisi gitu kan. Karena ini yang sebentar Pak Uge. Saya rasa enggak, kalau soal bahwa kemampuan RNI sekarang terbatas itu saya sepakat ya, dan kalau soal bahwa RNI, BUMN sudah berbuat maksimal itu saya sepakat karena saya melihat sendiri ya. Tapi dengan gap yang sedemikian besar, artinya kan terbuka peluang sebenarnya untuk kita menjadikan RNI ini sebagai penyangga. Asal ada margin yang cukup, saya rasa mereka akan bisa masuk. Mungkin itu perlu dijajaki mungkin Pak ya. Siapa? Baik Pak Oka, tentu kita menantikan bagaimana kebijakan Kementerian Perdagangan selanjutnya agar drama mengenai minyak goreng ini bisa segera diakhiri, termasuk juga peningkatan harga yang terjadi pada Ramadan kali ini sehingga kita bisa berpuasa dengan tenang. Terima kasih sekali lagi, kita nantikan kebijakan dari Kementerian Perdagangan Pak Oka. Terima kasih Pak Oka Nurman, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, kemudian Pak Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo, dan juga Mas Derajat, Ekonom Senior Indo. Saya akhiri sampai di sini, saya Bikita Menara pamit, selamat malam, sampai jumpa.